Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Safa Aulia Hidayat, NIM 192410103090, kelas DAAB. Saya akan mempresentasikan jawaban saya untuk tugas pertama mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Nomor 1 yaitu buatlah algoritma untuk memeriksa apakah tiga bilangan A, B, C merupakan panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudokode. Ini yang saya buat, algoritma yang saya buat. Nama algoritma yang saya buat, yang saya buat yaitu segitiga siku-siku dan parameter inputnya A, B, C. Lalu eh, tujuan dari algoritma segitiga siku-siku ini sendiri yaitu dia menentukan sisi ABC itu merupakan segitiga siku-siku atau bukan. Nah, ini terdapat keterangan yaitu tujuannya algoritma segitiga siku-siku sendiri, terus ada inputnya. Inputnya sendiri ada ABC, merupakan integer dan bilangan positif. Outputnya yaitu true or false. True-nya itu untuk ABC yang merupakan sisi segitiga siku-siku, dan false-nya sendiri ini untuk ABC yang bukan sisi dari segitiga siku-siku. Lalu ini saya menggunakan apa? Mohon maaf, operator assignment, yaitu ini membuat variabel. Operator assignment sendiri itu yang di kanan ini yang diproses, yang di kiri ini untuk penyimpanan dari hasil yang telah diproses. Lalu ini saya buat persyaratan, yaitu if A lebih dari B and A lebih dari C and check A, return true. If B lebih dari A and B lebih dari C and check B, return true. If C lebih dari A and C lebih dari B and check C, return true, else return false. Jadi di sini persyaratan pertama yaitu jika A melebihi dari B, lalu A lebih dari C, dan cek A-nya sendiri. Cek A-nya ini nanti yang diinputkan di apa? Dikuadratkan semua apakah sesuai seperti A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka dia akan return true. Berarti dia dia itu termasuk sisi segitiga siku-siku. Mengapa A lebih dari B and A lebih dari C? Karena untuk membedakan bahwa A itu sisi yang panjang, sisi yang miring di segitiganya. Kalau yang B dan C ini segitiga, mohon maaf, sisi yang tegak lurus. Lalu persyaratan kedua dan ketiga juga sama seperti persyaratan yang pertama. Else return false. Kalau salah, berarti kalau tidak termasuk pada tiga persyaratan ini, berarti dia false, return false. Artinya dia atau ABC-nya ini bukan merupakan sisi segitiga siku-siku. Selanjutnya yaitu nomor 2, yaitu buatlah algoritma untuk mencari range atau selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudokode. Ini yang saya buat, algoritmanya bernama range array dengan array X, yaitu 0 hingga n-1. Lalu ada keterangannya, juga keterangan yang pertama ini merupakan tujuan dibuatnya algoritma range array ini, yaitu mencari range atau selisih bilangan terbesar dengan bilangan terkecil dari sebuah array, yaitu array X. Inputnya yaitu array X 0 hingga n-1, indeks 0 hingga n-1, integer positif. Dia bilangan positif, outputnya hasil selisih dari atau range-nya itu tersebut, dia juga integer bilangan positif. Lalu saya membuat variabel
menggunakan operator assignment juga. X indeks ke 0 ini maksudnya memasukkan array pada indeks ke 0 atau indeks yang pertama sendiri, bilangan terbesar dan bilangan terkecil. Lalu for i operator assignment array x indeks ke 1 to array x indeks ke n-1 do if xi lebih besar dari bilangan terbesar, maka bilangan terbesar sama dengan xi. If xi lebih kecil daripada bilangan terkecil, maka, mohon maaf ini tipe, bilangan terkecil sama dengan xi. Selisih sama dengan bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil, lalu return selisih. Maksudnya ini untuk persyaratannya for i ini, maka i-nya itu diisi dari array x yang indeks ke 1 sampai indeks ke n-1. Indeks ke 1 berarti urutan yang kedua. Lalu if xi lebih besar bilangan terbesar jika array x pada i yang di for ini tadi lebih besar daripada bilangan terbesar. Bilangan terbesar ini yang ada di variabel pertama ini kita masukkan x0 berarti array ke 0, array indeks ke 0. Maka bilangan terbesarnya diganti menjadi xi. Nah, itu kalau true dia lanjut ke if xi lebih kecil daripada bilangan terkecil, lanjut terus. Perulangan terus dia sampai mendapatkan bilangan terbesar dan bilangan terkecilnya. Nanti bilangan terbesarnya dikurangi dengan bilangan terkecilnya, maka akan return selisih. Dia mendapatkan hasilnya yaitu selisihnya itu. Lalu yang ketiga ada soal diketahui sebuah algoritma max element. Tracelah isi variabel dari algoritma max element dengan input array A 2, 3, 1, 7, 8. Lalu jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma max element. Ini yang sudah saya kerjakan, mohon maaf ini saya pindah. Nah, di sebelah kiri, pojok kiri atas ini ada algoritma max element. Lalu yang di bawahnya ini tujuan kenapa tujuan mengapa adanya max element ini. Jadi yang dicari dari max element adalah nilai elemen atau bilangan yang terbesar yang ada di dalam array A. Nah, tadi disuruh menginputkan array-nya yaitu 2, 3, 1, 7, 8. Maka baris yang dieksekusi, saya membuat tabel seperti yang diarahkan. Baris yang dieksekusi, baris 1, 2, 3, 4 pada algoritma max element sudah saya beri nomor, baris 1, 2, 3, 4, 5. Jadi baris yang dieksekusi pertama, baris ke-1, maxval sama dengan array A indeks ke-0. Maxval sama dengan array A indeks ke-0. Maka maxvalnya 2, karena 2 adalah array pada indeks 0. I-nya 0, N-nya 5 karena inputan array-nya ada 5 elemen, 2, 3, 1, 7, dan 8. Keterangannya yaitu memasukkan elemen pertama pada array A menjadi maxval. Seperti yang ada di arahan di algoritma max element ya. Lalu baris dieksekusi yang kedua, baris kedua. For i 1 to n-1 do. A-nya masih tetap ya, A-nya masih tetap 2, 3, 1, 7, 8. Maxvalnya masih tetap 2.
Maxwell-nya masih 2, tidak ada perubahan di baris kedua, tidak ada perubahan Maxwell. Lalu I-nya mulai berubah 1 karena arahannya kan I-nya itu 1 sampai N-1. Maksudnya itu array A indeks ke 1 sampai ke N-1. N-nya tetap 5. Variabel keterangannya variabel I diisi elemen pada array indeks ke 1 hingga N-1 seperti yang barusan saya jelaskan. Lalu baris yang dieksekusi baris ketiga. If array A indeks ke I lebih besar Maxwell, maka pada kolom A tetap elemennya tetap Maxwell-nya tetap 2 karena belum ada perubahan Maxwell. Cuman ini baris ketiga ini cuman if perbandingan. I-nya juga masih tetap 1, N-nya juga masih tetap 5. Keterangan A indeks ke 1 pada baris ketiga kan A indeks I. A indeks ke I. Nah, I-nya dimasukkan 1. Mohon maaf, A indeks ke 1 ini sama dengan 3. Sesuai di kolom A, indeks ke 1 itu sama dengan 3. Maxwell-nya sama dengan 2. Tetap, Maxwell-nya sama dengan 2. Maka 3 lebih besar dari 2. Bernilai true. Sehingga memenuhi syarat. Lalu di baris keempat, nah di baris keempat ini sambungannya yang barisan ketiga. Barisan ketiga ini kan if AI sama lebih besar Maxwell, maka Maxwell sama dengan AI. Di baris keempat ini Maxwell-nya mulai berubah. Maxwell-nya sama dengan A indeks ke 1 yang seperti tadi. Berarti Maxwell-nya sudah berubah menjadi 3, I-nya tetap 1, N-nya 5. Karena memenuhi syarat. Lalu selanjutnya dia perulangan lagi. Masuk ke baris kedua lagi. A-nya juga masih tetap. Maxwell-nya juga masih tetap. Di sini I-nya berubah karena I yang 1 sudah memenuhi. Akhirnya I-nya diganti selanjutnya yaitu kedua. N-nya juga tetap 5. Lalu di sini maksudnya yaitu variabel I diisi elemen pada array indeks kedua. Seperti tadi ya, sama dengan baris kedua juga. Lalu baris ketiga, if A indeks kedua lebih besar dari Maxwell. Maxwell-nya tadi udah berubah jadi 3. Terus I-nya juga 2. Nah, karena array A indeks kedua ini yaitu 1 dan Maxwell-nya 3, di mana 1 lebih besar dari 3 itu adalah false, maka tidak memenuhi syarat. Langsung kembali ke baris kedua. Berulangan lagi. A-nya tetap, lalu Maxwell-nya juga masih tetap. I-nya kita ganti I selanjutnya karena yang I kedua sudah tidak memenuhi. I-nya diganti 3, N-nya tetap 5. Nah, variabel I diisi elemen pada array indeks ketiga. Lalu selanjutnya turun ke baris ketiga, A-nya juga masih tetap, Maxwell-nya tetap, I-nya tetap, N-nya tetap. Di mana A indeks ketiga yaitu 7, A indeks ketiga yaitu 7, Maxwell-nya juga 3 tetap, di mana 7 lebih besar dari 3, itu bernilai true, sehingga memenuhi syarat. Maka Maxwell sama dengan A indeks ketiga. Berarti Maxwell-nya sekarang sudah berubah menjadi 7. Maxwell-nya sudah berubah menjadi 7. Lalu dia perulangan lagi. Perulangan lagi kembali ke baris kedua. A-nya tetap, Maxwell-nya udah berubah menjadi 7. I-nya juga berubah menjadi 4 karena yang 3 sudah memenuhi. Lalu N-nya tetap 5. Nah, di sini variabel I diisi elemen pada array indeks ke-4. Lalu ke baris ketiga bawahnya if A indeks ke I lebih besar dari Maxwell. Maxwell-nya 7,
tadi 7, I-nya 4, N-nya 5, maka A indeks keempat, di mana A indeks keempat itu adalah 8, maksimalnya 7. Berarti 8 lebih besar dari 7 ini bernilai true, sehingga memenuhi syarat. Maka maksimalnya berubah menjadi 8. Di baris keempat ya. Di baris keempat ini maksimalnya berubah menjadi 8. Lalu, karena sudah semua, sudah memenuhi for I 1 to N-1, maka return maksimal. Return maksimal berarti sudah mendapatkan hasil maksimalnya, yaitu 8. Berarti max elemennya yaitu 8. Selanjutnya nomor 4. Mohon maaf, ini saya pindah lagi. Yang nomor 4 ini diketahui suatu algoritma, yaitu enigma, dengan soalnya yaitu tracelah isi variabel dari algoritma enigma dengan input matriks di bawah. Jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma enigma. Ini sudah diketahui matriksnya yang ada di bawah soal 2, 6, 5, 5, 7, dan seterusnya. Nah, yang dicari dari algoritma enigma itu sendiri yaitu apakah suatu matriks itu matriks yang simetris atau bukan. Baris yang dieksekusi yang pertama dengan matriks yang telah diketahui, lalu I-nya 0, J-nya 0, N-nya 5. Keterangan, variabel I diisi elemen pada array indeks ke-0. Lalu turun ke bawah, baris kedua, I-nya 0, J-nya 1, N-nya 5. Nah, di sini variabel J diisi elemen pada array indeks ke-1. Lalu yang baris ketiga sama, elemennya masih sama. Lalu baris ketiga, if array A indeks I, J tidak sama dengan A, J, I, di mana A, I, J adalah A 0,1 sama dengan 6, tidak sama dengan 4, di mana 6 tidak sama dengan 4 itu bernilai true. Maka ia memenuhi syarat, maka return false. Lalu baris keempat, program sudah memberikan nilai return false. Sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf sebanyak-banyaknya bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.